Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Jumat Legi ya, sukses di bulan Mei ya, 2024 dengan Sanggar Waringin. Ya, artinya kalau Anda ingin sukses ya di bulan Mei dengan Sanggar Waringin adalah Anda harus pinter. Kunci Sanggar Waringin itu adalah pinter. Tidak hanya pinter secara intelektual, tapi juga pinter secara spiritual. Itu adalah basic, dasar. Ya, Jumat Legi ingin sukses ya itu. Ya, Sanggar Waringin itu adalah kondisi ya seseorang yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya. Atau orang lain jauh gitu, akan datang kepada Anda. Gitu. Mohon petunjuk. Apalagi kalau teman-teman Jumat Legi ini ya, bekerja di dalam kondisi yang Sanggar Waringin. Sanggar Waringin ya seperti guru, seperti konsultan. Ya, konsultan macam-macam ya, konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan ekonomi, konsultan macam-macam. Ya, seperti coach ya, coach pelatih ya, coach volley, coach bal-balan, coach macam-macam. Ini cocok ya. Kalau teman-teman Jumat Legi memiliki usaha seperti itu, memiliki pekerjaan seperti itu, wah, sangat luar biasa. Artinya pekerjaan yang bisa memberikan motivasi kepada anak buahnya, yang hubungannya selalu memberikan manfaat, memberikan ilmu. Sanggar Waringin itu seperti itu. Sehingga orang yang berada di dalam naungan Anda, di dalam pengawasan Anda itu merasa terlindungi, merasa nyaman, merasa aman. Itulah kunci kesuksesan teman-teman Jumat Legi. Nah, hubungannya dengan bulan Mei ini apa? Ketika teman-teman Jumat Legi ya, Sanggar Waringin Anda hidup, Sanggar Waringin Anda di dalam diri Anda itu ada, maka Anda akan memiliki pengendalian diri. Ya, pengendalian diri terhadap apa? Terhadap kehidupan Anda. Artinya Anda akan memiliki kontrol ya. Kontrol, pengawasan, pengendalian emosi Anda. Orang yang katakanlah cerdas secara intelektual, orang yang cerdas secara spiritual, dia akan mampu menempatkan diri pada tempatnya. Nggak ngawur wis. Urip itu wis ketoto. Samanya dengan bulan Mei ini, bagaimana supaya ekonomi kita lancar, bagaimana secara finansial kita lancar, bagaimana kalau finansial kita ini tidak lancar. Kalau finansial Anda lancar, maka Anda akan mudah untuk penghematan. Tapi ketika finansial Anda tidak lancar, maka Anda harus atur lagi penghematan Anda. Lah, semua itu kan manajemen semacam itu kan harus membutuhkan kecerdasan. Kecerdasan untuk menentukan skala prioritas apa yang harus Anda lakukan ya untuk menjalani kehidupan di bulan Mei. Karena bulan Mei ya, hidup kita ini tidak hanya sampai bulan Mei ya. Masih ada bulan Juni, Juli, Agustus yang perlu kita pikirkan juga. Strateginya mulai dari bulan Mei. Bulan Mei ini kita pikirkan di bulan April ini. Video ini bulan April, kurang 3 hari kita memasuki bulan Mei. Maka strategi apa yang harus Anda lakukan di bulan Mei? Dengan kemampuan Anda Sanggar Waringin, ya, Jumat Legi yang cerdas, Jumat Legi yang pandai, ya, Jumat Legi yang spiritualis. Ya. Itu adalah modal Anda untuk meraih kesuksesan, modal Anda untuk meraih kejayaan. Jadi Anda harus punya modal kesuksesan, Anda harus punya modal kejayaan. Ketika Anda memiliki modal kesuksesan, kejayaan, intelektual, spiritual, dan sebagainya, maka bulan Mei ya, mudah Anda lewati. Ya, lagi-lagi kembalinya adalah pengendalian diri. Ya, lagi-lagi kembalinya kepada pengendalian diri Anda. Ya, jadi kuncinya ada di pengendalian diri. Ya. Kalau Anda ingin sukses, ya, kalau Anda ingin jaya di dalam kehidupan Anda harus bisa mengendalikan diri Anda. Lah,
pengendalian diri ini kita butuh pinter, kita butuh cerdas, ya. Dan kita pun juga butuh yang namanya spiritual, ya. Tanpa pinter, tanpa kecerdasan, tanpa spiritual, ngawur pengendalian diri kita. Yang terjadi kita tidak akan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wis ngawur ya. Dikira hemat, katakanlah di bulan Mei ini, katakanlah dikira Anda ini wis hemat, ternyata ada yang lebih hemat lagi. Lah itu loh yang saya maksud itu. Pengendalian diri itu ketika kita pinter, kita ini akan bisa melakukan penghematan yang sangat luar biasa. Contoh misalkan ya, Anda pergi ke Jakarta, ya, naik pesawat dan naik kereta api atau naik bis gitu. Naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta 1 jam, naik kereta api 12 jam. Ya, hitungannya seperti itu. Secara biaya naik pesawat lebih mahal daripada naik kereta api. Ya, Anda pikir itu hemat? Bisa hemat, bisa enggak gitu ya. Naik kereta api lebih hemat daripada naik pesawat. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwasanya ketika Anda di Jakarta nanti, ya, ketika Anda di Jakarta nanti, waktu Anda itu cuma 1 jam, ya, 1 jam. Nah, ketika Anda naik pesawat, berarti kan butuh 2 jam, 3 jam pulang pergi. Tapi ketika Anda katakanlah naik kereta api, butuh 24 jam. Plus 1 jam, berarti butuh 25 jam untuk menyelesaikan masalah di Jakarta. Sedangkan problematika Anda, masalah Anda tidak hanya di Jakarta, di Surabaya juga banyak masalah yang harus Anda selesaikan. Ya, jadi kita harus bisa bijak ya. Hemat ini kita harus bisa lihat dari aspek secara keseluruhan. Kita harus mempertimbangkan dari faktor-faktor yang lain. Kalau kita lihat dari faktor biaya saja, naik kereta api hemat. Tapi kalau kita lihat dari fungsinya nanti ya, ada banyak waktu. Dari 25 jam tadi, cuma saya ambil 3 jam. Ya. Terus yang 22 jam, ini saya gunakan untuk aktivitas yang lain. Dan itu bisa menghasilkan lebih banyak daripada apa yang saya keluarkan. Itu bisa jadi hemat ya. Paham ya? Jadi hal-hal semacam ini kelihatan sepele gitu ya. Ini adalah kemampuan kita untuk melihat. Ya, itu namanya sanggar waringin ya, kecerdasan kita. Intelektual kita melihat untuk bisa menempatkan diri pada tempatnya dan memiliki pengendalian. Kita cerdas tapi pengendalian diri kita zonk. Karena spiritual kita lemah, ya pasti akan sulit ya. Jadi dua hal ini yang harus Anda terapkan di bulan Mei dan seterusnya. Sanggar waringin, potensi sukses. Teman-teman, Jumat lagi. Aktifnya sanggar waringin Anda. Ya, kita akan bahas lagi ya lebih dalam di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.